mulai dari use case, terus activity, class, sekarang sequence diagram. Sequence diagram itu akan lebih detail, jadi mudah-mudahan Anda bisa lebih mencermati bagaimana membuat sequence, karena akan lebih ribet atau rumit mungkin ya kalau Anda tidak memahami prosesnya. Nanti kita coba bagaimana cara membuatnya. Yang pasti kalau kita bicara use case, kita hanya membuat interaksi antara user dan sistem. Namun use case yang dimaksud adalah apa yang dikerjakan oleh sistem. Aktornya ada, use case-nya ada. Ketika kita bicara activity, interaksi sama antara user dan sistem. Baik yang dari sisi user maupun dari sisi sistem itu dituliskan. Nah, bagaimana dengan sequence? Nah, untuk sequence, baik user, sistem, maupun semua objek yang terkait di dalam sistem, itu wajib dituliskan, digambarkan, didetailkan secara rinci. Nah, siapa objek yang dimaksud gitu? Baik dari sisi user, termasuk sampai modul atau function yang dipergunakan. Misalkan kita menuliskan modul karyawan. Di modul karyawan itu ada function simpan, edit, hapus, delete misalkan, atau cari, cetak, dan seterusnya. Nah, function-function itu wajib dituliskan. Terus objek apa lagi? Database. Itu juga wajib dituliskan. Jadi sequence diagram itu akan menggambarkan interaksi antar objek. Objek nih ya. Objek yang dimaksud itu bisa user, bisa interface, tampilan layarnya, atau sampai database-nya ya. Jadi interaksi antar objek itu digambarkan di dalam sequence diagram secara detail. Nah, di sequence diagram ini memberikan gambaran langkah-langkah, tahapan-tahapan, dan step by step dari setiap aksi yang ada di dalam sistem. Termasuk ketika sistem itu memberikan notifikasi. Gitu. Notifikasi, karena notifikasi yang diberikan oleh sistem itu merupakan satu tahapan. Makanya dibilang sequence diagram itu menggambarkan skenario dari sebuah respon atau event. Sequence diagram juga merupakan aliran logika. Kenapa dibilang aliran logika? Nah, ini yang perlu dicermati sedikit, karena terkadang kita menuliskan tahapan secara detail, tapi ada sedikit tahapan yang mungkin terlewatkan karena kita logikanya belum masuk gitu ya. Contoh misalkan ketika Anda akan menginput gitu ya. Menginput. Habis menginput ngapain? Misalkan Anda mengklik simpan. Nah, berarti kan tahapannya itu adalah menginput, mengetikkan gitu ya. Nah, pada saat mengetikkan, Anda mengetik, mengisi, atau memanggil gitu ya. Kemarin saya sudah bahas tuh di waktu luring. Kalau Anda memanggil, berarti akan ada database yang akan terpanggil, atau ada instruksi, ada function untuk memanggil database. Jadi dipanggil dulu, habis dipanggil, si database cross check apakah ada datanya. Kalau ada datanya, berarti datanya dikirim. Kan alurnya gitu tuh, tahapannya gitu. Data dikirim, baru masuk ke dalam form. Muncullah misalnya kita masukkan kode 001, kode kriteria misalkan K1. Begitu kita enter muncul namanya, presensi misalkan. Nah, itu kan berarti ada pemanggilan data. Nah, kalau ada pemanggilan data, di sequence diagram juga dituliskan bahwa ada function, ada metode, ada aksi pemanggilan terhadap data tertentu. Ada aksinya itu, lalu ada pengecekan atau memvalidasi datanya, ada atau tidak. Kalau datanya ada, berarti ada pengiriman datanya. Begitu sudah dikirimkan, berarti akan ada notifikasi bahwa datanya itu
tersedia sehingga outputnya muncul data tersebut. Nah, itu aja udah berapa langkah sebetulnya. Nah, terkadang ketika di sequence diagram Anda tidak menuliskan itu. Yang Anda tuliskan menginput, menyimpan, selesai. Sementara langkah dari proses menginput sampai menyimpan itu ada beberapa tahapan yang dilalui gitu ya. Nah, itu tidak boleh. Jadi Anda harus tuliskan secara detail. Gitu ya. Itu seperti itu. Atribut, metode, dan semuanya. Nah, biasanya sequence diagram ini kalau konsultan, analis, programmer itu biasanya untuk ketika melihat sequence diagram dia bisa menilai itu. Oh, berarti objek yang akan di include di dalam sebuah aplikasi adalah ini nih. Dia akan tahu formnya seperti apa, tampilannya seperti apa, notifikasinya seperti apa, lalu database-nya bagaimana, interaksi antara database dengan form bagaimana, dia udah tahu. Makanya biasanya sequence diagram itu digunakan untuk melakukan analisis atau desain dari sebuah aplikasi. Ya. Nah, di sini ada tertulis memfokuskan pada identifikasi metode di dalam sebuah sistem. Itu yang tadi saya bilang. Paling tidak ketika Anda melakukan identifikasi metode, function, itu harus didetailkan, dituliskan dengan lengkap. Jangan hanya sebatas menuliskan menginput atau memvalidasi. Sementara pada saat memvalidasi itu ada searching gitu. Untuk validasi itu kan ada searching, pencarian data di database gitu. Dia akan mencari datanya ditemukan atau tidak. Kalau data ditemukan bagaimana? Nah, terkadang Anda cuma menuliskan validasi. Jika validasi oke, muncul. Nah, antara validasi oke terus muncul, itu ada proses pencarian data gitu. Nah, itu tidak boleh ditinggalin gitu. Makanya fokus kepada identifikasi terhadap beberapa function atau metode di dalam sistem itu sendiri. Ya. Nah, itu kira-kira gambaran secara ringkas sequence diagram. Balik lagi seperti apa yang saya sampaikan, sering saya sampaikan, lagi-lagi simbol, gitu ya. Lagi-lagi simbol yang harus Anda perhatikan. Use case kita tahu simbolnya ada aktor, ada use case, ada asosiasi, ada generalisasi, ada extend, ada include. Kelas kita tahu ada nama kelas, ada atribut, ada function atau aksi atau metode gitu ya. Activity ada start, ada fork, ada join, ada decision, gitu. Ada activity-nya gitu ya. Nah, sekarang sequence. Ada aktor. Aktor boleh disimbolkan dengan ini, boleh digambarkan seperti ini atau digambarkan seperti ini. Kotak, tapi di sini ditulis doang, ditulis aktornya siapa. Nah, kalau Anda menuliskan kotak doang, baiknya di sini dituliskan kata aktor. Supaya nanti tidak bentrok dengan kalau Anda mau menuliskan database. Dalam sebuah sequence ada aktor anggota, ada form anggota, ada modul anggota, ada database anggota. Kalau Anda tuliskan kotak ini semua dengan nama anggota, itu nggak akan kebaca. Mana yang interface, mana yang database, mana yang modul, gitu ya. Nah, itu makanya dituliskan biasanya. Kalau form, ya tuliskan form anggota atau menu anggota, gitu. Kalau aktor, ya tuliskan aktor anggota. Kalau kontrol atau modul, ya tuliskan kontrol anggota. Makanya biasanya kalau yang baik itu menggunakan simbol. Ini simbol aktor. Aktor bisa semuanya dituliskan jika memang pada saat itu, pada saat proses itu yang terlibat dari beberapa objek aktor. Ya, misalkan prosesnya adalah login. Nah, itu kan usernya dari berbagai unit misalkan. Pegawai login, terus customer login, manager login gitu ya. Ya kalau itu ya Anda tidak perlu tuliskan satu-satu, tidak perlu tuliskan pegawai, karyawan, manajer, supervisor, nggak perlu. Tuliskan aja user cukup. Jadi aktornya adalah sebagai user. Nah, simbolnya ini ya.
Lalu yang kedua adalah interface. Tampilan layar atau form, ya, interface. Simbolnya ini, ya, lingkaran dengan garis seperti ini. Ini interface. Tampilan layar atau form, ya. Yang kedua. Lalu yang ketiga, pesan. Digambarkan dengan garis panah. Tampilan ini. Gitu. Ada teks yang menunjukkan apa yang dilakukan, ngapain gitu maksudnya. Petugas request login. Jadi dia berinteraksi, si aktor itu berinteraksi dengan interface untuk melakukan login. Misalkan memasukkan user sama password gitu. Di sini ditulisin memasukkan user pass gitu. Menuliskan user pass. Nah, ini boleh. Ini ke interface. Pesan. Lalu ada pesan balik, return value gitu. Ketika sudah request, terus muncul login berhasil, login tidak berhasil, database tidak berhasil disimpan. Nah, itu pesan balik. Termasuk ketika kita request pemanggilan data, kita ngetikin K1, begitu kita enter, itu muncul tulisan nama kriterianya, misalkan kehadiran gitu ya. Berarti kan kita request itu adalah yang kita request, yang kita ketikkan, masukkan kode kriteria, formnya form penilaian, karena itu fieldnya field kriteria gitu ya. Tampilannya tampilan penilaian, karena prosesnya penilaian gitu ya. Kemarin yang kalau Anda masih ingat tuh gambaran yang di papan tulis gitu ya. K1. Nah, begitu ini kan, nah itu kan ada proses permintaan ke database. Nah, itu prosesnya itu perlu ditulis tuh. Nah, begitu balik muncul bacaan kehadiran. Nah, itu yang dibilang return value. Ada respon balik dari objek tertentu ke si aktor. Gitu. Respon dari database menyatakan bahwa database-nya ada, database menampilkan, tampil di menu form. Nah, menu form itu memperlihatkan teks kehadiran gitu ya di dalam kolom kriteria gitu ya. Nah, itu berarti tampilan kriteria gitu ya, yang muncul gitu ya dari data yang diminta. Karena yang diminta adalah kriteria gitu. Nah, itu return value. Ya. Respon balik gitu ya. Respon balik yang diberikan. Gitu. Maka di sini ditulis pesan dan return value dapat digabungkan, artinya itu ketika kita ada request terkadang ada respon balik. Nah, itu pasti begitu. Ya. Cuma nanti perlu diperhatikan antara objeknya dari mana ke mana. Yang jelas pesan maupun return value itu dituliskannya siapa yang berhubungan. Misalkan antara petugas dengan interface gitu. Dengan objek ya, dengan objek. Karena nanti yang kita bilang adalah objek. Itu return value. Aktor, interface, pesan, return value. Berikutnya adalah kontrol. Ini yang sering dibilang modul, method, atau function. Semua modul yang kita tuliskan, biasanya dalam satu form, ada dalam satu kelas, itu tertulis ada formnya. Nah, formnya itu berisi kelas itu berisi modul. Nah, misalnya kita biasanya suka bikin nama tersendiri tuh. Kelas karyawan. Nah, tampilannya ada, modul karyawannya ada. Interface karyawannya ada, modul karyawannya ada. Nah, modulnya itu yang ditulis. Nah, di dalam modul ini biasanya terdiri dari beberapa submodul. Misal, di situ ada beberapa function seperti simpan, edit, cetak, dan seterusnya ya. Action-nya apa gitu. Nah, di sini adalah action. Nah, ini dituliskan di sini. Sudah ada aktor, sudah ada interface, ada message, ada return value, ada control, yang terakhir database. Simbol-simbol ini.
database. Nah, kalau ada dua aktor bagaimana? Bisa dua aktor dituliskan di sini. Kalau ada, selama proses itu kita akan berinteraksi dengan beberapa form atau tampilan. Misal halaman utama, menu utama, login, menu register, dan seterusnya. Selama yang dimaksud adalah proses tersebut, Anda boleh menampilkan atau menuliskan beberapa interface dalam satu sequence diagram. Jadi tidak hanya menu login misalkan interface-nya, tapi ada menu utama misalkan. Atau ada menu yang lain, bebas. Contoh ketika Anda melakukan transaksi penilaian, berarti kan interface-nya adalah interface penilaian, form penilaian. Di form penilaian itu mungkin pada saat Anda memasukkan kode, nah itu akan muncul interface atau kode dari tampilan layar dari si kriteria. Nah, Anda boleh menuliskan tuh interface kriteria. Tapi kalau tidak muncul ya jangan. Artinya kalau tidak ada interaksi dengan interface kriteria ya jangan. Karena bisa jadi Anda tidak menampilkan atau tidak berinteraksi dengan interface kriteria, tapi Anda berinteraksi dengan database-nya, ya database yang ditulis. Makanya sekali lagi Anda harus kenal mana yang dibilang interface, mana yang dibilang kontrol, mana yang dibilang database. Jadi jangan terbalik-balik tuh nanti. Anda maksudnya memanggil database, tapi simbol yang Anda tampilkan adalah simbol interface. Gitu ya. Atau Anda maksudnya ingin menuliskan kontrol dari sebuah aksi, tapi yang Anda gambarkan adalah database. Nah, itu juga jangan terbalik-balik. Makanya saya bilang, simbolnya itu cuma sedikit. Aktor, interface, kontrol, database, pesan, return value. Nah, di luar itu ada apa nih? Ada garis putus-putus nih. Garis putus-putus ya. Ini namanya lifetime. Artinya waktu, rentang waktu yang diberikan atau yang ada pada saat aksi itu muncul. Gitu. Proses itu berjalan, rentang waktu. Ini bar aktif, activation bar. Maksudnya ketika ada pesan yang disampaikan dan selama pesan itu aktif, ya rentang waktunya dituliskan. Bar activation-nya harus dibuat. Gitu. Contoh maksudnya seperti ini, kita membuat rentang waktu atau bar activation sebesar ini gitu ya. Karena selama inilah aktor akan mendapatkan respon balik selama proses login berlangsung. Proses login berlangsungnya dari mana? Ketika dia merequest, terus langsung ada memvalidasi data gitu ya, memvalidasi sampai data itu keluar dan mengumpulkan status keberhasilan login. Nah, ini dituliskan semua. Artinya ini adanya di dalam ini artinya ada di dalam ini artinya ada di dalam ini. Tapi tidak dituliskan jadi satu di aktor sini, namun didetailkan untuk masing-masing objek. Ya, ini objeknya ada. Jadi objek ini ya sebatas ini gitu ya. Seperti itu. Susah? Enggak. Karena sudah terlihat, kita sudah kenal, kalau dia muncul sebagai tampilan, berarti ya form, gitu ya. Interface, gitu ya. Nah, kalau yang kita mau tuliskan adalah function atau modul yang ada di dalam codingan, ya kita bisa bilang kontrol. Ya, nah ini sudah cuma sampai sebatas itu, selesai, ya kan? Sedikit, sangat sedikit. Tinggal bikinnya yang agak rumit. Ini kita ambil contoh terkait dengan login ya. Ini sayangnya kadang-kadang kalau memberikan sampel selalu yang mudah login gitu ya. Kalau saya kadang-kadang ngasih sampelnya tuh yang agak sulit, yang ada pemanggilan data gitu ya. Contoh misalkan login. Nah, login Anda bisa gambarkan hanya sebatas ini misalkan request login, view login gitu ya.
Sementara ketika ini kan cuma dua tahap nih, minta menampilkan hasil. Sementara di antara permintaan dan menampilkan ini, itu sebetulnya ada proses di sini. Nah, proses ini yang harus didetailkan secara tahap per tahap, langkah per langkah. Ketika memasukkan user password, habis itu ngapain? Oh, klik simpan atau klik login. Nah, klik login itu kan berarti akan ada function yang berfungsi. Kontrol. Nah, apa fungsi dari kontrol itu? Bisa jadi fungsinya adalah memvalidasi. Bagaimana dia memvalidasi? Oh, ternyata akan terkait dengan database. Makanya ini bisa dijabarkan seperti ini nih. Ini penjabaran ini nih, secuil ini nih, secuil ini dijabarkan dengan penginputan login user pass misalkan. Nah, user pass itu ketika Anda klik login, itu berarti akan ada modul yang bergerak gitu. Nah, modul ke kontrol berarti dia melakukan permintaan pengecekan ke data. Kontrol itu memberikan aksi pengecekan. Apakah datanya ada? Kalau datanya ada, data akan bilang atau mengirimkan langsung datanya. Artinya datanya tersedia. Statusnya oke gitu ya. Kalau statusnya oke, pasti akan ada notifikasi tuh. Kontrol akan bilang login berhasil misalkan. Notifikasi, kalau boleh dibilang beginilah ceritanya misalkan. Begitu di input, klik simpan, langsung klik simpan itu si tampilan tadi meminta bahwa hasil inputan itu dieksekusi, gitu kan. Artinya pengecekan login gitu ya. Permintaan login gitu ya. Nah, lalu sama si modul, sama si function tadi akan melakukan pengecekan data. Kita sebut misalkan validasi, pengecekan, bolehlah pengecekan. Nah, di sini kan ada proses pengecekan. Apakah inputan itu ada datanya di sini? Kalau ada, langsung dimunculkan. Datanya dikirim. Artinya ketika bilang oke, berarti ini akan menerima hasil pengiriman data. Validasi oke, nah si kontrol tadi akan mengirimkan pesan melalui tampilan layar. Sehingga di tampilan layar itu bisa muncul tulisan login berhasil. Login berhasil itu sebetulnya yang menampilkan adalah interface. Tapi tampilan itu karena ada aksi dari si function untuk memberikan tampilan. Saya ulangi, memberikan tampilan adalah function dari si modul ini. Ketika muncul link login berhasil, itu adalah aksi atau reaksi yang diberikan oleh si interface. Kepada siapa? Kepada si pengguna. Sehingga si pengguna melihat tampilan dari hasil reaksi tadi. Ya. Nah, itu kan panjang tuh ceritanya ya. Artinya urut-urutannya jelas gitu. Mulai dari dia nginput, inputannya itu dicek di mana? Di data, datanya di oke, kalau oke data kirim notifikasi, notifikasi dikirim ke tampilan layar sehingga bisa terbaca oleh si user. Oh, ternyata tidak ada notifikasi login berhasil. Langsung muncul tampilan berikutnya. Ya sudah, tidak perlu ada notifikasi pesan berhasil, langsung aja ke view ke tampilan berikutnya. Nah, karena tampilan berikutnya, misalnya tampilan berikutnya adalah kita habis login, misalkan menu utama, ya sudah, buat di sini view menu utama gitu. Artinya interface-nya dibuat lagi di sini, atau di sini dibuat di sini menu utama. Jadi setelah login tampil ke menu utama, jadi yang kita lihat itu adalah menu utama. Nah, itu juga boleh. Artinya dalam sebuah sequence kita bisa menuliskan beberapa interface jika memang kita berinteraksi dengan interface tersebut. Saya ulangi, dalam sebuah sequence diagram itu kita bisa menuliskan atau membuat atau mencantumkan beberapa objek dengan catatan jika memang kita berinteraksi dengan objek-objek tersebut. Kalau di
proses tersebut kita berinteraksi dengan 3 layar tampilan, ya kita boleh menuliskan 3 interface di sini. Misalkan ada interface data karyawan, ada interface data bobot, ada interface data penilaian misalkan. Karena kita berinteraksi dengan 3 interface itu. Kalau ternyata kita akan ada atau berinteraksi dengan 3 kontrol gitu. Ada modul penilaian ada modul karyawannya ada modul tentang perhitungan misalkan. Boleh gak kita menampilkan 3 kontrol di sini? Boleh. Sama dengan aktor juga begitu gitu. Boleh menuliskan 2 objek atau 3 objek aktor di sini. Jadi yang dituliskan di bagian atas ini objek-objeknya itu sesuai dengan objek apa saja yang terlibat di dalam sebuah proses. Ya. Saya ingetin sebuah proses, termasuk database. Ya, oke, itu kira-kira. Mari kita tengok beberapa contoh. Oh, lewat. Oke, saya coba kasih contoh. Saya all screen aja biar gampang. Contoh misal. Kita coba cek dari atas. Nah ini. Kebetulan ini juga bab 4 itu, bab 4 tugas akhir. Dia membuat proses awalnya itu adalah registrasi. Jadi dia di dalam sistemnya itu, dalam aplikasi itu ada beberapa proses. Mulai dari registrasi, terus login, mencari produk, dan seterusnya. Kalau memang ada 9 proses, 9 proses itu dituliskan. Sebentar ya. Oke, saya lanjutin. Jasa gangguan lingkungan. Nah, proses registrasi tadi ternyata melibatkan beberapa objek. Ya, ingat, objek. Apa aja objeknya? Ada aktor pelanggan, ada interface halaman utama, ada interface registrasi, ada kontrol validasi, ada ada database customer. Kenapa kita bilang database? Karena simbolnya adalah simbol database. Kenapa kita bilang kontrol validasi? Karena simbolnya adalah simbol kontrol. Ini juga begitu, interface. Simbolnya beda. Gitu. Terus dia ngapain aja? Ya tuliskan semua aktivitas. Pelanggan ke halaman utama ngapain? Oh ternyata si pelanggan membuka halaman utama. Ketika membuka halaman utama, dia melakukan klik registrasi. Sehingga, ini kurang gitu ya. Harusnya di sini membuka halaman utama gitu ya, membuka halaman utama, terus yang ini adanya di sini nih. Jadi mengklik dari halaman registrasi, memunculkan halaman, meminta atau merequest halaman registrasi, lalu sistem akan menampilkan form registrasi. Form registrasi itu
halaman utama udah nggak kelihatan lagi, artinya yang muncul itu halaman registrasi, artinya interface antara interface registrasi dengan si pelanggan, makanya panahnya sampai sini gitu ya. Begitu muncul tampilan, ini kan logika sistem ya, ini tahapan-tahapan sistem, itu yang sering saya sampaikan di kelas, bahwa Anda harus bisa mendetailkan tampilan gitu sedemikian rupa gitu, jangan sampai ada yang ketinggalan. Begitu muncul registrasi, terus kita ngapain? Oh, ternyata kita ngisi data registrasi gitu ya. Ngisi. Kita ngisi si user terhadap di form registrasi. Artinya logikanya interaksi yang terjadi adalah interaksi antara pelanggan dengan interface registrasi. Ya. Logikanya seperti itu. Makanya panah yang dituliskan adalah dari ujung sini sampai sini. Setelah ngisi ngapain? Gitu. Nah, ternyata si pelanggan itu mengklik tombol simpan. Sebetulnya harusnya di sini nih. Jadi dari form registrasi si pelanggan mengklik tombol simpan. Nah, otomatis ada perintah dari halaman registrasi, dari interface registrasi ke kontrol. Gitu. Ke kontrolnya, ke modulnya, ke functionnya. Gitu. Gitu. Untuk melakukan penyimpanan. Gitu. Nah, apakah penyimpanan itu langsung dilakukan, klik simpan langsung masuk ke database, atau ada pengecekan dulu? Terkadang kan kalau kita ngisi data, ada beberapa data yang tidak cocok gitu ya. Artinya data yang harus dituliskan dengan angka, Anda menuliskannya dengan teks. Nah, itu biasanya data ditolak misalkan. Atau ada data yang wajib diisi, tapi kita masih mengkosongkan, sehingga begitu kita klik simpan, tidak ada perubahan tampilan, tapi tampilannya itu diarahkan ke kolom yang kosong. Nah, perintah atau instruksi menampilkan kolom yang kosong itu merupakan action daripada si kontrol, si modul. Kenapa reaksi itu muncul atau itu bisa tampil? Karena ada pengecekan atau langkah atau action sebelumnya. Apa action sebelumnya? Ternyata si modul tadi mengecek semua isian data. Ternyata ada isian data yang kurang. Karena ada isian data yang kurang, maka ditampilkanlah seperti itu. Hanya muncul tampilan kosong gitu. Terus ada tanda merah, kita disuruh isi lagi. Misalkan ada tulisan di situ, karakter minimal 10. Nah, kita baru menuliskan 8 karakter misalkan. Nah, itu artinya kita bisa menuliskan klik tombol simpan atau pengecekan data tadi atau penyimpanan data tadi yang udah kita ketikkan kalau ke arah kontrol itu pengecekan, dari kontrol ke database itu penyimpanan. Berhasil atau tidaknya ada return value yang wajib disampaikan ke tergantung objeknya. Misal ternyata setelah melakukan pengecekan gitu ya, kata si kontrol oke, dan data langsung disimpan di data customer. Begitu penyimpanan data berhasil, si data akan bilang data berhasil disimpan. Nah, pesan ini disampaikan ke kontrol. Create data berhasil misalkan ya. Penyimpanan data, create data berhasil. Nah, si validasi memberikan notif ke halaman register bahwa penyimpanan berhasil. Perintah untuk menampilkan layar penyimpanan berhasil. Dan kita kadang-kadang ada notifikasi penyimpanan berhasil, terus klik OK gitu. Nah, perintah untuk menampilkan itu adalah aksinya si kontrol. Begitu perintah itu muncul di layar, itu yang menampilkan adalah interface registrasi. Begitu itu muncul, interaksi itu antara form registrasi dengan si user. Makanya di sini hati-hati ketika menuliskan pesan-pesan ini. Saya ulangi.
Ini masih di dalam proses registrasi nih, belum ke dalam ke transaksi gitu ya. Masalahnya kan ini harus didetailkan. Usahakan tidak ada yang terlewat gitu ya. Makanya tergantung situasi atau tergantung apa yang kita mau daripada si sistem. Saya ulangi, misal tadi kita sudah ngisi datanya. Data itu sudah kita ketikkan semua. Pengisian data adalah interaksi antara aktor dengan interface registrasi. Aktor ini dengan interface, itu pengisian data. Lalu si aktor mengklik simpan. Itu masih karena masih dengan interface tadi gitu ya. Tombol itu masih ada di interface tadi, makanya klik tombol simpan itu adalah pesan interaksi antara aktor pelanggan dengan registrasi. Nah, setelah klik kan ada aksi gitu. Ngapain? Nah, si sistem akan melakukan pengecekan data gitu, atau penyimpanan data. Jadi dari objek halaman registrasi ini meminta kepada kontrol atau mengarah kepada kontrol untuk melakukan pengecekan. Nah, si kontrol melakukan pengecekan apakah datanya sudah lengkap. Kalau belum lengkap, kontrol bisa memberikan notifikasi data tidak lengkap. Balik ke register dan register akan menampilkan ke objek aktor bahwa data kurang lengkap untuk melakukan mengisi ulang gitu ya. Tapi kalau sudah lengkap gitu ya, kalau sudah lengkap, validasi bisa langsung meneruskan actionnya ke database penyimpanan data yang ada di sini. Penyimpanan. Setelah disimpan, database berhasil disimpan, database akan memberikan respon. Database sudah tersimpan dengan baik. Itu interaksi antara database dengan kontrol. Begitu data kontrol itu sudah menerima respon dari database bahwa database itu tersimpan, maka si kontrol tadi akan memberikan respon kepada interface. Data sudah berhasil disimpan ke halaman registrasi. Nah, begitu sudah diterima oleh interface, interface akan memberikan tampilan kepada si aktor bahwa registrasi berhasil dibuat. Nah, begitu kira-kira urutannya. Makanya Anda harus bisa memberikan urutan dulu dari start sampai finish. Diurutin ngapain, baru di cross check. Aktivitas ini itu interaksi siapa dengan siapa atau apa dengan apa gitu. Objek yang mana dengan objek apa kan gitu ya. Itu yang perlu diiniin. Susah enggak kalau memang kita paham apa yang dibilang objek. Kalau Anda nggak ngerti itu objek itu apa, ya susah. Tapi kalau Anda sudah paham objek itu apa, ya mungkin mudah. Setelah tahu apa itu objeknya, baru interaksi. Sama halnya kalau Anda kenal motor gitu. Anda tahu motor Honda, motor Yamaha, motor Suzuki, dan seterusnya. Artinya objek motor Anda tahu. Ketika Anda tahu objek motor dan itu ditunjukkan, Anda bisa kasih tahu, oh ini Suzuki, ini Honda, ini. Tapi kalau Anda nggak ngerti objek itu, ketika disuruh tunjukkan juga nggak akan tahu. Makanya Anda harus tahu dulu objeknya itu apa. Apakah objeknya itu aktor, apakah objeknya itu interface, ataukah objeknya itu kontrol, ataukah database. Gitu. Karena yang dimaksud dengan sequence itu adalah interaksi antar objek ini gitu loh. Ya. Begitu kira-kira. Mari kita tengok lagi yang lain, misal. Nih, ketika login. Pada saat proses login, ada berapa objek yang terlibat. Objek itu apa sih? Ya sudah selesai. Kalau masih kita bertanya objek itu apa. Kalau kita bicara koridor sequence, objek yang dimaksud, itu tadi harus paham. Kalau ternyata aktornya ada beberapa dan
hampir semua misalkan. Kita tidak perlu rinci detail, cukup tuliskan aja di sini user. Gitu. Faktornya si user. Gitu ya. Terus interface utama gitu, main gitu. Lalu ada interface login, lalu ada kontrol login, lalu ada database. Ini database. Ini kayaknya ada salah penulisan ini ya. Kalau ini halaman user berarti maksudnya si simbol adalah database, tapi teksnya ini adalah interface, gitu ya. Ini abaikan. Ini maksudnya database, gitu ya. Sudah database. Karena nanti kalau maksudnya ini adalah halaman user, berarti simbolnya adalah interface. Tapi kalau yang dimaksud adalah database, ya ini namanya database pengguna atau database user. Kita lihat. User melihat tampilan menu. Lalu di tampilan menu itu ada tombol login gitu kan. Begitu login, memasukkan data login, input user pass gitu kan. Otomatis apa yang diinput itu akan dieksekusi oleh kontrol. Nah, bagaimana kontrol mengeksekusi? Bisa melakukan pengecekan dulu atau memvalidasi gitu atau memverifikasi ke database. Bagaimana memverifikasi ke database? Otomatis ada panah nih dari sini ke sini, ya. Ada panah dari sini ke sini yang harusnya tampil, gitu ya. Jadi ada di sini cara oh, jadi jauh. Oh, pokoknya ada panah nih dari sini ke sini. Untuk melakukan verifikasi, apa yang diverifikasi? Database-nya. Nah, karena verifikasi, database akan memverifikasi. Kalau hasil verifikasinya oke, ini akan ditampilkan ke sini. Artinya kita tidak perlu menuliskan seperti ini. Kalau kita mau menuliskan seperti ini, boleh juga gitu. Tapi kalau saya suka biasanya hindari gitu. Karena ini ketika bicara koneksi database, di sini masih ada beberapa tahapan nih. Masih ada 2 tahapan lagi paling tidak minimal. Memverifikasi, artinya pesan ke si database, lalu respon baliknya juga ada. Gitu. Jadi ketika melakukan user password, si kontrol ini akan memvalidasi ke database. Verifikasi ke database, kata database apa, lalu respon database akan balik ke kontrol. Kalau dia bilang oke, ya teruskan terus sampai tampilan depan atau tampilan form login, misalkan. Atau mungkin tampilan ke halaman berikutnya. Nah, kalau tampilan ke halaman berikutnya berarti akan muncul interface lain gitu. Bisa interface main gitu atau interface apa, tergantung lah pokoknya. Interface main misalkan. Ya udah tampilkan interface main gitu. Oh, ternyata ini main form itu adalah halaman beranda. Form login, begitu login terus muncul ke halaman si user, ya sudah, berarti interface user yang muncul gitu ya. Gitu. Nah, kalau gagal ya otomatis akan kembali ke interface login. Nah, semua runtunan itu ya dituliskan gitu, dituliskan detail ya. Nah, supaya tidak berantakan, terkadang suka dituliskan tahapannya. Ini ada angka 1 menampilkan, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8 dan seterusnya. Artinya supaya tahu urut-urutannya gitu ya. Karena terkadang urutan itu kan mulai dari kiri ke kanan, terus balik lagi ke kiri ke kanan dan seterusnya. Nah, ini kan akan banyak gitu ya. Makanya saya selalu bilang, hindari penulisan ini untuk semua sistem. Makanya saya bilang patokannya adalah proses. Prosesnya apa? Mencari produk, ya sudah proses ini aja. Prosesnya apa? Perhitungan, ya sudah proses perhitungan aja, yang lainnya jangan gitu. Ya, ini contohnya. Sampai situ ada pertanyaan? Silakan. Yang mau ditanyain? Oke, baik. Kalau tidak ada, Anda bikin sequence
di kertas sekarang gitu ya. Dari sebuah proses kecuali login atau registrasi gitu ya. Artinya udah lupakan login sama registrasi kalau untuk urusan-urusan begini, kecuali bab 4 ya, atau tugas RPL atau skripsi. Anda boleh itu pakai login atau registrasi. Gitu. Jadi silakan Anda buat. Jadi sebuah proses yang ada yang berkaitan dengan tugas RPL Anda, sebuah sequence, lalu Anda foto, lalu Anda upload. Pak, ini saya buat. R9. Pak, izin bertanya. Ya. Kan yang seperti Bapak bilang tadi sequence itu ya Pak, untuk respon sama get datanya itu kan itu pengolahan data itu ditulis juga nggak Pak? Apa gimana? Maksudnya pengolahan data? Nah kayak gini, user kan udah sukses ya loginnya. Masuk ke dashboard. Nah dashboard itu kan istilahnya kita kan pengolahan data ya Pak. Nah di situ penulisan pengolahan data juga nggak Pak? Pasti udah masuk ke halaman dashboardnya. Kalau udah dashboard udah selesai. Gimana sih? Oh iya siap Pak. Nah iya, kita mau login. Yang kita tuliskan adalah tahapan kita login, menginput, mengklik simpan, terus loading tuh sistem, masuk dah tuh ke sistem bla bla bla, ngecek database bla bla sampai muncul halaman dashboard. Ya sudah selesai. Artinya di proses login selesai sampai situ. Bukan selesai sistemnya. Kan bicara per proses. Terus kita mau mengolah data. Mengolah data itu pengambilan data sih kalau lebih tepatnya. Jadi pas user udah masuk itu udah muncul data-datanya itu baru. Gimana? User udah masuk ke dashboardnya nih. Nah itu database langsung ngirimin tuh data-data yang emang udah disiapin buat di halaman itu. Itu langsung ditulis gimana Pak? Kalau misalnya cuma ngambil doang data. Maksudnya gimana sih? Begitu muncul dashboard. Nah itu data-data yang di database itu dipanggil. Ini ada ini kelas ini berapa banyak segini. Lah itu kan udah otomatis. Begitu muncul dashboard, iya begitu muncul dashboard, apa yang ada di dashboard itu ya sudah otomatis muncul. Kita nggak perlu sebutin lagi di dashboard itu ada database ini, nggak perlu. Siap. Gitu. Siap. Gitu. Nggak perlu. Nah action setelah itu apa gitu misalkan ya. Jadi gini, jangan sampai Anda bukan ambigu ya. Anda bingung atau memilah proses itu. Jadi saya sudah bilang, kalau memang yang mau dibicarakan adalah proses login, ya sudah. Start dari login sampai login finish selesai. Login doang. Habis itu apa? Mengolah data. Proses mengolah data itu masih tidak jelas. Data apa yang diolah? Karena mengolah data itu bisa all item atau cuma itu yang kita maksud, data karyawan misalkan. Kalau yang kita maksud adalah kita mengolah data karyawan, ya sudah kita sebut aja pendataan karyawan. Jangan mengolah data titik, jangan. Gitu. Nah, pengolahan data karyawan itu startnya di mana? Sampai finish sebatas mengolah data karyawan selesai. Ketika ada transaksi pemanggilan data karyawan, kita kaitkan nggak? Ya enggak. Transaksi itu kan nanti adanya di mana? Gitu. Di proses lain. Ya buat lagi nanti sequence-nya gitu. Jadi buatnya per proses aja. Karena per proses itu bisa ada 9 sampai 10 langkah biasanya. Bahkan bisa sampai 6. Ya logikanya kayak ginilah. Kalau kita mau menilai, ada form penilaian kemarin yang saya tuliskan di papan tulis gitu ya. Form penilaian. Habis form penilaian itu tampil, pertama kita mengklik menu penilaian. Artinya ada permintaan tuh untuk menampilkan form. Begitu interface muncul, nah interface muncul itu udah tahap kedua tuh. Pertama kita merequest menampilkan form penilaian, habis itu muncul form penilaian, udah langkah kedua tuh, muncul form. Habis itu kita masukkan di field kriteria K.1 misalkan, K.2, K.3, pokoknya di bagian kriteria. Nah itu kita memanggil.
memanggil data, itu udah tahap ketiga. Begitu memanggil data, data itu muncul, K.1 muncul kehadiran, itu udah tahap keempat. Artinya udah muncul, ada beberapa langkah yang muncul gitu loh maksud saya, yang dilakukan. Itu baru sampai menampilkan pemanggilan data tadi. Belum lagi kalau kita mau misalkan menghitung, begitu kita klik hitung, dia masuk ke kontrol lari ke database memang eksekusi, atau mungkin tidak nyampe ke database, hanya sebatas dikontrol. Jadi modul akan menghitung atau memvalidasi atau menilai lewat modul tersebut, lalu modul menampilkan hasilnya. Begitu menampilkan hasilnya, kita belum simpan tuh, gitu ya. Oke, break sebentar. Ajan ya. Baik, kita lanjutin. Jadi seperti itu ya. Jadi dituliskannya setiap proses. Nah, silakan Anda buat ya 5 menit cukup lah ya. 5 menit dibuat di kertas gitu kan. Tulis tangan, Anda gambarin sequence berdasarkan rincian tadi, penjelasan tadi. Anda buat, terus Anda foto, Anda upload di sini ya. Jadi kalau Anda klik link ini akan masuk ke Google Drive. Gitu. Anda cukup labelkan NPM nama gitu ya. Kelas NPM gitu ya. Contoh tadi misalkan tadi kelas 8 gitu ya. Ternyata cuma 4 orang gitu yang upload, nggak apa-apa, Anda tuliskan. Nanti kita koreksi, kita lihat di sini dari apa yang Anda buat gitu ya. Gitu. Oke ya. Jadi Anda buat, Anda tulis di kertas, terus Anda foto, Anda langsung upload ke link yang tadi saya kasih. Gitu. Upload di sini, bebas bentuknya, boleh gambar, boleh PDF, pokoknya yang penting
kelas sama NPM. Anda upload, nanti kita coba cross check gitu. Oke ya. Sekarang 5 menit saya pikir cukup. 11.45 ya 11.50 lah. Oke, silahkan. Saya kasih waktu 5 menit untuk membuat, Anda upload gitu. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Berarti kalau input dari tiap masing-masing form itu masuk ke proses sequence diagram nggak, Pak? Masing-masing form ya masing-masing sequence berarti. Oh, berarti kalau misalnya formnya ada 5 misalkan, berarti itu dijabarin tuh, Pak. Berarti ada 5 sequence diagram. Iya, betul. Jadi sequence diagram itu dibuatlah dalam setiap form. Gitu. Oh, berarti bisa nggak, Pak, kalau misalnya misalnya ada 3 form gitu, Pak. Ntar 3 formnya itu kan berarti tiga table. Nah, 3 table itu berelasi gitu, Pak. Nah, itu dijadiin satu proses aja. Jadi nanti di dalam satu proses itu ada objeknya, berarti ada 3 database, ada 3 form control, tapi satu halaman form gitu, Pak. Boleh, nggak apa-apa. Bisa. Bisa selama itu bisa memang menjelaskan proses tersebut. Artinya kadang juga kita akan menemukan sebuah proses yang akan melibatkan sekian form, sekian database. Ya boleh, kalau memang itu satu proses gitu ya. Silakan, nggak apa-apa itu. Karena interface aja bisa terdiri dari 3, 2, database bisa terdiri dari 3, 2, modul kadang juga terdiri dari 3, 2 modul misalkan. Boleh, aktor pun kadang-kadang bisa 3, 4 aktor misalkan. Boleh nggak? Boleh selama itu memang menjelaskan proses yang dimaksud. Silakan. Oke. Ya, Oke, Pak. Yuk.
Kalau Anda tidak bisa mengupload, Anda foto, Anda buang ke WA juga nggak apa-apa, WA group. Nanti di WA group bisa kelihatan di sini. Gitu. Misalkan ribet buang ke drive karena Anda harus buka drive dulu gitu. Misalkan Anda tidak membuka laptop misalkan. Anda boleh buang ke grup, silahkan. Nanti bisa dilihat di sini. Biar bisa kita cross check ya.
Pak boleh lihat contoh yang di laptop Bapak nggak Pak? Yang mana? Yang sequence, yang tadi yang register Pak. Mau coba lihat ininya. Iya. Masih Pak. Oke, sudah 15 menit. Kita cek apakah ada yang masuk. Ternyata belum. Kita cek WA. Apakah ada yang masuk? Ternyata belum juga. Oke, nggak apa-apa. Kalau emang belum ada yang masuk. Kita ambil contoh kelas sebelah kalau gitu. Contoh kelas sebelah. Misal. Ini kita lihat. Dituliskan sama yang bersangkutan. Dia menuliskan proses pencarian data karyawan. Jadi hanya di proses pencarian data. Dia hanya menampilkan interface pencarian, kontrol pencarian, sama data karyawan. Nah, aktornya adalah user. Harusnya siapa yang mencari gitu ya. Kalau memang ternyata karyawan ya karyawan. Kalau memang HRD ya HRD. Kan tidak mungkin. Atau siapapun bisa ya boleh user gitu berarti ya. Nah, request di sini jadi tanda tanya nih. Maksudnya request apa? Jadi kita harus jelas di sini nih. Request di sini harus jelas. Apakah maksudnya kita ingin meminta sistem untuk memunculkan tampilan pencarian gitu ya. Misalkan di sini menampilkan menu pencarian, berarti interaksinya antara interface pencarian dengan user. Setelah muncul menu pencarian, berarti kan kita bicara kalau menu berarti hanya form pencarian yang muncul kan gitu. Nah, bisa gak bayangkan tampilan pencarian itu gimana sih? Gitu. Yang dimaksud itu memang tampilan pencarian atau memang tampilan data karyawan atau memang tampilan data yang lainnya gitu ya. Jadi maksud saya harus jelas gitu ya. Kalau memang yang dimaksud itu adalah hanya tampilan menu pencarian ya sudah bisa gak bayangkan isinya tuh apa aja sih gitu ya.
Jadi kadang-kadang saya suka ngebayangin kalau kita cuman, yang kita tahu kan pencarian cuman sebuah bar gitu ya. Ada sebuah field, di field terus kita isi, terus kita klik kacamata gitu ya. Contoh kita browsing di sini gitu ya. Atau di mana lah misalnya kita browsing di sini. Nah, ini kan pencarian namanya gitu. Apakah cuma sebatas ini atau bagaimana yang dimaksud gitu ya. Kan jadi lucu. Apakah form ini adalah form pencarian atau bagaimana yang dimaksud? Kalau memang yang dimaksud seperti itu, ya sudah. Tapi ya secara logika saya sih belum pernah nemuin pencarian data karyawan tampilannya seperti ini gitu. Misalkan kita mau cari data, misalkan nama Nugraha gitu ya. Enter gitu, begitu di enter ini kodenya bla 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 gitu misalkan. Ya, terserah sih sebetulnya gitu. Tapi kita balik lagi, ini ada permintaan tampilan, lalu mengisi, begitu tampilan itu muncul, interface itu muncul, mengisi. Jadi jangan send dulu, gitu ya. Mengisi dulu, mengisi form pencarian, gitu. Jadi mengisi itu adalah interaksi antara interface dengan kontrol, gitu. Pengisian data pencarian, gitu. Kata kunci atau apalah namanya ya, penginputan kata kunci misalkan. Oke. Nah, nanti begitu di enter, si modul ini, si kontrol pencarian ini akan browsing. Nah, yang di browsing apaan gitu? Akan men-search gitu ya, mencari. Nah, mencarinya kemana gitu. Namanya pencarian berarti di sini mencari database. Berarti ada interaksi antara modul dengan database. Sebutannya jangan validasi. Validasi itu kan pernyataan. Kalau pencarian kan hanya mencari sesuai dengan kata kunci. Mencari. Kalau yang dicari ketemu, ya tampilkan. Nah, ini jangan belok begini, ini aja dipanjangin gitu ya. Jadi ininya tetap lurus. Jadi harus garis lurus ya. Pesan sama pesan balik itu harus garis lurus. Bedanya pesan itu garis utuh, kalau pesan balik garis putus-putus gitu. Nah, muncul pesan balik gitu ya, bahwa data ditemukan. Begitu data ditemukan, si ini akan menampilkan ke interface, menampilkan data tadi yang dicari ya, kata kunci yang bersangkutan. Setelah tampil apalagi gitu ya. Kalau error ya tulis error gitu ya. Error tulis error ya. Gitu. Nah, ini ini masih ada beberapa kesalahan. Tapi yang jelas yang dimaksud dia adalah proses pencarian doang. Oke, nggak apa-apa kalau memang proses pencarian doang. Kita cek yang lain, misal di sini dia menuliskan sequence diagram diagnostik mental gitu ya. Mental gitu ya. Di sini ada interface, ada dashboard, ada login, ada diagnosa, ada ini database. Ini interface juga, ini database. Nah, boleh gak menampilkan beberapa objek? Tadi pertanyaannya, boleh. Gitu. Boleh kalau memang selama proses yang berlangsung, maksudnya proses ini, itu memang melibatkan beberapa objek, silahkan. Gitu. Yang penting urutannya jelas, gitu. Urutannya jelas. Gitu. Nah, kenapa saya selalu menghindari bikin secara all atau gabungan beberapa proses untuk bisa terbaca dengan baik gitu. Karena kalau kita menuliskan sekian objek yang cukup banyak, nanti akhirnya tidak terbaca. Artinya penerjemahan kita juga jadi beda gitu. Dan kita agak kesulitan untuk membuat pesan maupun respon balik dari setiap objek gitu. Biasanya setiap ada pesan biasanya selalu ada respon balik biasanya ya. Nah, itu kan harus dituliskan juga gitu. Nah, ini kalau begini kan kita bingung. Sekian objek, tapi pesannya hanya sedikit gitu. Logikanya, objek satu berhubungan dengan objek satu, itu biasanya satu pesan. Objek satu, kedua, dan ketiga, biasanya satu pesan. Artinya kalau kita bisa menuliskan 9 objek atau 7 objek, minimal itu kemungkinan ada 7 pesan yang terlihat.
Gampangnya seperti itulah, gampang ya secara logis gitu ya. Walaupun itu tidak jadi ukuran patokan gitu. Karena namanya interaksi antar objek, kalau sudah ketemu objek yang satu dengan objek yang lain, biasanya itu udah satu interaksi. Nah, kalau ada dua objek, kemungkinan interaksinya adalah interaksi pesan sama interaksi balik, respon. Berarti kalau ada dua objek, kemungkinan ada dua pesan tuh biasanya. Satu pesan, satu respon. Terus kalau tiga bagaimana? Kemungkinannya kan berarti ada satu pesan di sini, satu pesan di sini gitu ya. Terus ada dua pesan balik. Berarti ada kemungkinan minimal banget tuh tiga pesan. Kalau kita memunculkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 objek, kemungkinan banget paling sedikit 9 pesan. Nah, kita coba cek bener gak 9 pesan gitu ya. Kita belum cek pesannya itu atau benar atau tidak gitu ya. Ternyata begitu kita lihat tanda panahnya 1, 2, 3, 4 misalkan. Terus di sini ada 5, terus 6, terus 7, 8. Cuma 8. Berarti kalau kurang dari jumlah objek, kemungkinan ada kesalahan. Gitu ya. Itu yang perlu dicermati. Kita cek lagi ini misalkan. Misal dia menuliskan diagram mengelola data gejala. Oke, berarti form gejala nih. Aktornya pakar, menu pakar, pilih menu interface gejala. Nah, ini maksudnya modulnya gejala, terus ini database gejala. Kita lihat, pakar di menu itu milih menu gejala. Nah, ketika nih mengelola, tadi yang saya bilang, kalau mengelola gejala, harus pasti yang dimaksud mengelola itu bagaimana, karena mengelola itu sebuah proses yang panjang. Beda dengan hal menginput atau memasukkan data. Kalau memasukkan data gejala ya sudah masukin, input berarti kan. Ya kalau memang kita maksud adalah menginput, tulis aja menginput, tidak usah mengelola. Karena mengelola itu mulai dari start sampai finish itu ada beberapa langkah. Itu yang namanya mengelola gitu ya. Kalau menginput maksudnya menginput aja gitu ya. Nah, ini juga gitu ya. Terus ini aja 1, 2, 3, 4, 5 objek itu ada beberapa pesan yang kelihatan. Jadi memang jumlah objek itu udah kelihatan dari jumlah pesan. Kita cross check yang ini misalkan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 objek. Minimal banget 5 misalkan. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. 6, 7 ya. Udah ketahuan tuh 7. Jadi itu akan menunjukkan gitu ya. Lalu kita lihat lagi yang lain. Nih. Ya. Registrasi lead bank. Gitu. Interface-nya adalah halaman utama, registrasi, validasi, kontrolnya, lalu database lead bank. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi saya contohin. Nah, cuma kelemahannya adalah di sini nih. Ketika melakukan request, terus menampilkan halaman registrasi, di sini mengecek misalkan. Pertanyaannya kapan inputnya gitu loh. Ini langsung ngecek database. Input registrasinya mana di sini. Jadi ada tahapan yang di sini tuh terlewat gitu. Itu yang saya bilang hati-hati ketika kita menuliskan. Makanya saya sering sarankan yang enak itu tuliskan dulu langkahnya apa aja 1 sampai sekian. Nah, dari langkah-langkah itu ada berapa objek yang akan terlibat, baru kita gambarkan objeknya gitu kan. Baru interaksi antar objek itu kita tuliskan. Gitu biasanya, ya. Oke. Nah, itu contoh-contoh gitu. Kita lihat apakah sudah ada yang ngirim lagi. Belum ada. Di WA juga belum ada. Baik, nggak masalah. Itu terkait dengan Pak, saya mau ngirim, Pak. Oke, silakan. Ya, saya kirim. Sudah, Pak. Oke, kita lihat gambarnya. IMT itu apa ya? IMT itu indeks massa tubuh, Pak. Oke, dan DNM. DNM itu denyut nadi maksimal.
Oke, berarti ini prosesnya perhitungan ya. Iya. Berarti formnya adalah form perhitungan. Iya. Nah, ini formnya belum ditulis nih, form apaan. Oh. Ini form perhitungan gitu kan. Ini interface main utama. Membuka main utama, terus klik main, muncul main, terus langsung mengisi form. Nah, habis mengisi ngapain? Klik submit itu interaksi antara, ya di sini sorry, validasi form. Buat ngecek kalau masih ada form yang belum diisi gitu Pak. Oke. Kalau ngecek validasi form berarti di sini harus ada interaksi ke objek itu sendiri yang kotak panah berbalik. Oh, oke. Yang return itu ya Pak? Return, nah ini nih. Dia mengecek di dirinya sendiri. Jadi di validasi itu, di kontrolnya dia melakukan validasi pengecekan apakah semua form udah diisi. Pertanyaannya setelah itu kan akan ada notifikasi. Kalau sudah keisi semua berarti dia running ke proses. Kalau belum keisi dia akan balik. Akan ada notifikasi. Nah, mana tuh pemberitahuan notifikasi itu? Gitu. Ya, itu harus. Jadi di sini pada saat validasi di sini ada return balik gitu ya. Lalu hasil dari return ini kalau oke berarti ke proses perhitungan. Nah, proses perhitungan itu kan tetap masih di sini karena belum nyimpan, betul, masih di sini gitu kan. Nah, kalau ada yang belum keisi berarti di sini akan ada return. Gitu, return balik untuk mengisi kembali atau melakukan pengisian ulang. Gitu. Ini ada berbalik. Terus kita berarti abis yang di return itu dia bakal ngejalanin proses yang sukses dulu atau yang gagal dulu Pak? Oh, kalau biasanya sih yang gagal dulu dimunculin. Oh, berarti yang gagal dulu berarti ngasih feedback yang gagal dulu, baru nanti lanjut ke proses perhitungan. Yang buat yang sukses. Betul. Jadi biasakan, karena biasanya tuh sebuah proses itu akan menyatakan gagal dulu, kalau berhasil baru eksekusi. Jadi biasakan nanti untuk semua hal tuh ya, ini juga jadiin perhatian buat yang lainnya. Untuk semua hal, jika kita akan menentukan gagal atau berhasil, biasakan yang gagal dulu. Karena yang gagal itu nanti akan respon balik dulu tuh. Isi ulang baru penyataan berhasil, ya. Jadi yang gagal dulu baru berhasil. Setelah berhasil, penyimpanan ke database di sini, jangan lupa harus ada activation bar. Iya Pak. Tadi activation belum bar ini. Iya. Oke, activation bar. Oke, tampil hasil perhitungan. Ini tadi modulnya perhitungan. Ini ke sini dulu. Ini ke sini dulu ke kontrol. Penyimpanan berhasil. Penyimpanan berhasil. Nah, ini menampilkan hasil perhitungan, gitu ya. Artinya memberikan respon bahwa ini loh hasil perhitungan ke interface. Nah, interface baru menampilkan. Nah, ini benar melihat hasil boleh. Jadi yang memberikan perintah adalah kontrol. Perintah untuk menampilkan, yang menampilkan adalah interface. Relasi antara aktor dengan interface boleh menuliskan melihat hasil perhitungan boleh. Gitu. Nah, ketika menuliskan activation bar, ini semua mulai dari karena kita judulnya di sini adalah proses perhitungan, berarti activation bar di sini mulai dari sini sampai sini dikasih kotak nih. Oke. Tuh. Karena inilah action selama berlangsung. Nah, dari sini, di sini mungkin cuma segini, di sini cuma segini. Nah, di sini ada cuma segini misalkan. Nah, semua yang ada di sini itu bagian ini gitu sebetulnya. Begitu ya kira-kira ya. Nah, ini dibuat untuk setiap proses. Apapun prosesnya. Kalau tadi ada pertanyaan, Pak, kalau ada sekian form boleh nggak? Selama itu menyangkut ke proses yang bersangkutan, is okay. Kita mau menampilkan 3-4 form, 3 interface, 2 database, is okay. Yang penting proses yang bersangkutan jelas. Proses login ternyata ada 2 interface,
Atau bisa jadi 3 karena di situ ada tombol misalkan belum punya akun misalkan, atau lupa password. Begitu lupa password berarti kan akan ada interface lupa password misalkan. Nah, menampilkan interface lupa password itu juga perlu ditampilin gitu. Jadi hati-hati gitu. Oke ya. Gitu. Oke, sampai situ ada pertanyaan lagi? Untuk sequence diagram itu akan keluar di UPM. Ya. Kalau UPM Anda hanya bikin satu proses aja. Tidak perlu banyak-banyak. Di luar login atau registrasi. Jadi jangan login lagi tuh nanti yang ditulis gitu. Prosesnya boleh gitu. Jadi ketika Anda baca soal, pastikan Anda bisa menentukan satu soal ini prosesnya apa aja dan hanya satu proses yang Anda cukup ambil. Tidak perlu semua proses. Kecuali kalau Anda punya waktu lebih, boleh Anda tuliskan ulang gitu. Artinya Anda tulis yang lainnya. Tapi minimal satu proses. Gitu. Setelah itu udah abaikan yang lain. Gitu. Tapi kalau masih ada waktu, boleh menuliskan, silahkan. Gitu. Untuk UPM. Kalau untuk bab 4, wajib semua proses mulai dari login sampai finish itu wajib ditulisin gitu ya. Untuk skripsi pun nanti begitu Anda bikin. Gitu ya. Oke, itu ya silakan. Tadi kan yang Ardian Vigo itu kan ada validasi form ya, Pak. Nah, itu kalau semisal di formnya itu kita milih dulu nih siswanya yang pengen di input data-datanya. Nah, itu kalau kita klik submit, itu yang direspon dulu ke database yang siswa atau langsung ke database yang simpan nilainya itu, Pak? Kan kita belum baru memanggil siswa, baru memilih, belum melakukan simpan. Kalau kita baru tampilkan siswa dulu. Oh, siapa? Siswanya muncul. Nah, ingat ketika menampilkan siswa berarti kan ada pemanggilan data tuh. Ya. Jadi harus ada request dulu, harus ada panah dari modul ke database, database menampilkan ke modul menampilkan ke interface sehingga muncullah data siswa tadi kan gitu. Ya, jadi baru hitung. Ini Pak apa namanya? Untuk requestnya itu ini form ini kirim form siswanya nih apa tuh input ID siswanya kirim dulu ke database, apakah emang ada di dalam database itu, baru kirim lagi ke formnya, baru tuh di situ bisa diproses lagi ke database nilainya. Iya, kira-kira begitu. Oh, siapa? Kira-kira begitu. Jadi jangan loncat tidak ada pengecekan data siswa tadi gitu. Karena itu kan sistem kan akan melakukan itu dulu. Itu kan runtunan algoritma sistem akan mencari ke yang dipanggil dulu, begitu muncul baru hitung, apalagi actionnya simpan baru masuk gitu. Selama belum ngasih function simpan, ya dia belum kesimpan ke database gitu. Selama kita terus mencari, maksudnya kita melakukan pencarian A, pencarian B. Contoh misalkan ada 3 tabel yang dipanggil. Contoh, kita memanggil tabel customer, kita memanggil tabel supplier, kita memanggil tabel spare part. Berarti kan 3 tabel tuh. Nah, 3 tabel itu harus kita tulis tuh requestnya ke database yang bersangkutan. Gitu. Karena kita ada pemanggilan. Requestnya kita tulis, tampilannya kita tulis bahwa sudah muncul di situ tampilan gitu. Menampilkan data yang dicari maksudnya. Itu 3 database. Habis itu kita input data yang bersangkutan, misalkan transaksi penjualan atau transaksi pembelian misalkan. Baru simpan. Nah, simpan data itu simpan yang ada dari hasil inputan tadi termasuk yang pemanggilan. Simpan datanya baru balik lagi request. Makanya saya bilang kalau kita menuliskan jumlah objeknya itu 5, 7, paling minim kita pasti akan ada 7 aksi. Bukan 7 aksi, 7 langkah paling tidak. Sepaling gampang-gampangnya gitu. Kalau kurang, nah berarti kita harus cermati tuh, pasti ada yang kelewat sama kita gitu. Contoh ginilah, kita akan bepergian ke 7 titik kan gitu. Logikanya kalau kita berpergian ke 7 titik berarti akan ada 7 tahap kita langkah.
Dari titik 1 ke titik 2 udah 1 langkah. Titik 2 ke titik 3 1 langkah. Titik 3 ke titik 4 1 langkah. Kan begitu. Nah, kalau ada 4 titik, kemungkinan paling sedikit 4 langkah. Nah, baliknya bagaimana? Kan respon. Ternyata kita balik lagi ke titik awal, udah 1 langkah. Kan gitu. Nah, itu yang saya bilang. Jadi hati-hati ketika kita menuliskan. Belum lagi, kalau yang tadi modelnya tadi tuh, modelnya looping. Looping ke, kalau pencarian itu kan looping. Ada di sebuah kontrol modul, itu rata-rata modelnya pencarian. Pencarian itu berarti akan menghasilkan 2 hal, berhasil atau tidak. Nah, 2 hal ini kan berarti akan ada 2 langkah. Kalau berhasil bagaimana, kalau gagal bagaimana, kan begitu. 1 action, pencarian, gitu, validasi, verifikasi, akan menghasilkan 2 output. Output gagal sama output berhasil. Kalau output gagal bagaimana, output berhasil bagaimana. Nah, itu kan kalau kita hitung, titiknya 2, objek A, objek B. Tapi perintahnya mencari, atau validasi, atau verifikasi. Ketika verifikasi, outputnya kan 2. Gitu. Gagal atau berhasil. Kalau kita hitung jumlah langkahnya, dari 2 objek aja, itu udah 4 langkah. Kalau kita main garis, berarti kita akan ada 4 garis, kira-kira begitu. Nah, itu yang perlu dicermati sama mahasiswa gitu. Supaya apa? Supaya kita tahu, yang paling gampang kita coret-coret lah. Kita bikin titik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita punya sekian titik, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Nah, itu kan kemungkinan-kemungkinan yang bisa muncul. Ada respon balik atau tidak. Nah, cara kerja sistem juga seperti itu. Hanya saja, ketika kita bicara sistem, kita harus menuliskannya dalam bentuk sequence diagram. Gitu. Ini kalau kita jabarin, misalkan ini nih, kalau kita jabarin ke sebuah titik ngacak gitu, kita asal mau menggambar sembarang, gambar sembarang dari titik ke titik, kita bisa bikin map ini. Titik 1 ke titik 2, titik 2 ke titik 3, titik 3 ke titik 4, 4 ke 5, dan seterusnya. Sehingga nanti akan kembali ke titik awal. Nah, itu kalau kita hitung, itu ada berapa jalan, gitu kira-kira. Nah, itu harus diuraikan seperti ini. Gitu. Ya. Nah, itu kalau terkait dengan sequence diagram. Oke ya, sampai situ ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, baik. Yang terakhir, sudah setengah 1, 12.24. Ini simple, ini nggak banyak sebetulnya, terkait dengan objek. Objek diagram. Ini sedikit, dan mudah-mudahan bisa langsung dipahami. Ini sama halnya dengan, kita nggak bahas teori ya, kita teori nanti Anda bisa baca. Objek diagram itu sama dengan kelas. Gitu. Bedanya hanya sedikit. Di objek diagram Anda hanya menuliskan nama objek sama nama kelas. Nama objeknya Joni, objek itu nilai yang akan diambil, nama kelasnya anggota. Gitu ya. Bisa menuliskan nama kelas dan nama atribut berikut nilai. Ini ya, nilai dari atribut. Contoh, kalau kelas diagram ada 3 bagian. Nama kelas, atribut, sama function. Tapi kalau di objek hanya 2. Nama kelasnya apa, langsung nilainya. Gitu. Nilai dari si objek itu gitu ya. Karena yang kita mau angkat adalah sebuah objek, ngambil 1 nilai. Gitu. Ini nilai nih namanya nih. Ini atribut, ini nilai. Contoh. Di kelas, nama kelas, atribut, function. Nama kelas, atribut, function, nama kelas, atribut, method, nama kelas, atribut, aksi. Nah, kan gitu ya. Aksi, function, method, modul, nah itu samalah. Bagaimana objeknya? Nah, ini. Abaikan yang ini, kayaknya ini ada double tulisan. Kita lihat. Nama kelas, atribut, nilai. Nama kelas, atribut, nilai, nama kelas, atribut, nilai. Jadi bedanya hanya itu. Relasinya tetap dituliskan. Kita lihat lagi contohnya. Di sini ada beberapa tabel. Ingat, kelas diagram itu database. Ya. Ada beberapa database. Nah, kita akan membuat objek dari kelas diagram ini atau dari tabel ini. Kita ngambil potongannya, tabel pasien, tabel perjanjian, appointment, sama dokter. Nah, dalam satu objek pasien, nih,
kelas diagramnya menuliskannya seperti ini. Nama kelas, nama objeknya apa. Nah, ini nilai objek sama atributnya. Ini nama objek appointment pertama, ini nama kelasnya, ini nilainya. Ini objek dokter, kelas dokter, objeknya Smith, ini nilainya. Kalau ternyata dalam sebuah appointment itu terdiri dari 2 dokter, nah dokternya yang satu di sini harus ditulis juga. Kalau dalam satu objek ini, John Doe ini ternyata memiliki 2 appointment, berarti appointment yang kedua harus ditulis juga di sini. Ya. Jadi simple, menghilangkan method atau function, tapi menambahkan nilai di dalam objek diagram. Karena bicara objek diagram, jadi yang jadi fokus adalah objeknya. Nah, objek di sini karena patokannya adalah kelas diagram, berarti adalah tabel yang dimaksud. Ya, contoh, ini kemarin kita bikin kelas diagram dari contoh soal seperti ini. Kita bikin kelas diagramnya bagaimana, bla 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 bla, jadilah sebuah kelas diagram. Ini misal, nih kelas diagram yang udah dibuat misalkan. Nah, dari kelas diagram ini kita lihat satu FPB itu bisa terdiri dari beberapa permintaan dan beberapa barang. Kita cek kelas diagram, objek diagramnya. Satu FPB 001 itu terdiri dari 3 barang yang dipakai. FPB 01, kode barang 01, 02, 03, jumlah barangnya ada, ini tabel barangnya. Jadi ada tabel permintaan, ada tabel barangnya. Gitu. Satu FPB bisa terdiri dari beberapa objek. Gitu. Karena kebetulan nih, satu FPB F001 itu terdiri dari 3 objek nih. 3 barang. Karena 3 barang, 3 permintaan gitu ya. Makanya dituliskan dengan 3 barang. 3 barang. F001 itu ada kode barang 01, kode barang 02, kode barang 03 yang dipanggil. Barang 01 apa namanya? A, barang 02 apa namanya? B, barang 03 apa namanya? C, dan seterusnya. Sehingga ketika membuat objek dimungkinkan minimal jumlahnya sama dengan kelas minimal, tapi bisa jadi lebih gitu ya. Kita kelas itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 kelas. Begitu jadi objek bisa jadi 2 kali lipatnya, 14 objek misalkan. Ini aja kita cuma ngambil dari 1 FPB gitu ya. 1 FPB akan melibatkan jadi 6, 7, 10, 11, 15. Ya. Nah, ini contoh objek diagram. Jadi simpel ya. Objek itu patokannya kelas itu patokannya table. Hanya di kelas kita menuliskan function, di objek kita hapus metodenya, kita tambahkan nilai. Dah, itu aja terkait dengan objek diagram. Objek diagram juga jadi bahan UPM. Kasusnya sama dengan UTS kemarin. Anda pasti akan dikasih soal cerita, Anda suruh bikin sequence, Anda suruh bikin objek. Gitu ya. Oke ya. Oke. Nah, tugas berikutnya adalah saya sudah upload di LMS. Kalau Anda cross check LMS ya. Di LMS itu sudah ada materi dan tugas. Latihan maksud saya. Pertemuan 9 sudah saya upload materinya. Pertemuan 10 materinya sudah saya upload. Ini latihannya dikirim ke sini. Anda bikin sequence sama objek dari tugas RPL 1 biji aja. 1 sequence, 1 objek, Anda upload di sini, lalu screenshot, lalu Anda buang ke Anda buang di sini. Oh, belum saya bikin. Latihan, oke. Buat R79.
L09 ya, 08 yang kemarin. L08 itu remedial. SS, sequence, dan objek. Oke, upload di sini. Oke, udah masuk ya di latihan 9. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Cukup ya? Oke, kalau tidak Pak, saya belum absen, Pak. NPM 2821. 2821 Ardian. Iya, Pak. Ardian Vigo. Oke. Ya, makasih, Pak. Ada lagi yang belum absen? Pak, maaf Pak, saya mau tanya Pak. Terkait tugas itu, kita bikin sequel diagramnya lengkap semua prosesnya atau cuma satu proses doang, Pak? Satu aja kalau latihan, kan sudah sampaikan. Ya, latihan sama ujian paling nggak minimal satu. Yang lengkap itu hanya bab 4 dan skripsi nanti gitu. Oh ya, oke, baik. Latihan Anda hanya bikin satu, nggak usah banyak. Ya, makasih, tapi selain login dan register ya, gitu. Oh, selain login dan register, Pak? Iya, karena kalau login sama register ya pasti sama tuh semuanya tuh, gitu. Oke ya, jadi Anda hanya bikin satu di luar login sama register. Gitu. Oke, ada lagi? Baik, kalau nggak ada silakan open cam bagi yang bisa aja. Saya mau ambil screenshot seperti biasa. Oke, 1, 2, 3, 4 sudah open cam, 5, 6. Oke. Oke, ada lagi yang bisa open cam? Ada Ardian, ada Dandi, Lutfi, Rizky, Bayu, Akbar, Fajri, Jaka, Cindy, Zidan. Siapa nih Zidan nih? Oke, silakan melihat ke kamera. 1, 2, 3. Oke, sebentar saya kopikan dulu. Sekali lagi. Oke, keep smile, boleh gaya bebas. Manyun-manyun juga silahkan. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.